Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya. Eh, Mohon sebelum Anda menonton full tentang video ini, harap segera subscribe, like, and share. Saya akan berbicara mengenai masalah eh, dengan adanya gonjang-ganjing di akhir pemerintahan sekarang ini. Mohon untuk presiden selanjutnya, siapapun mereka, yang ditentukan nanti adalah salah satu hal untuk meningkatkan performa atau pemerintahan kita selanjutnya adalah nomor satu adalah di bidang hukum. Hukum ini mestinya kita harus mengikuti apa-apa yang sudah tertera di dalam undang-undang. Jangan sampai undang-undang ini diubah sesuai dengan seleranya partai politik. Ya, seperti diketahui bahwa di parlemen ini kan perbandingannya adalah 8:1 untuk periode 2019 sampai 2024 ya. Nah, sehingga otomatis 8 dibanding 1 itu tidak mungkin untuk bisa menang baik voting secara one man one vote maupun secara fraksi. Saya tidak sebutkan siapa fraksi tersebut. Oke, saya beri kisi-kisinya saja bahwa yang 8 itu mereka mengatakan adalah koalisi Indonesia Maju, yang nomor satu adalah eh, itu partai yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Oke, baiklah. Mestinya bahwa hukum itu apabila kita mengikuti negara demokrasi seperti apa yang diterapkan oleh Amerika itu adalah 200-an tahun lebih ya Amerika merdeka itu hanya berapa kali saja konstitusinya dirubah. Jangan seperti Indonesia. Bulan ini kita sudah mencapai 79 tahun merdeka. Jika dilihat dari kacamata manusia, umur 79 tahun itu ya sudah luar biasa itu dewasanya. Bahkan mungkin pejabat-pejabat yang usia di situ sudah mencapai di situ, bahkan mungkin masih aktif sebagai one team press misalnya, dan sebagai menteri senior mereka sudah kaya raya kan umur segitu. Dan saya adalah usia 65 tahun, memasuki usia 65 tahun tahun ini, tahun depan, bulan depan lah ya. Nah, ini oleh karena saya itu bukan orang partisan ya, bukan orang parpol, bukan orang dari pemerintahan, karyawan swasta biasa, dan dalam hal ini kehati-hatian mencari makan itu sangat saya perhatikan, sehingga saya mengatakan bahwa saya survive saja ya, tidak berani mengatakan sukses. Sukses itu bisa dilihat dari segi umumnya orang menilai dari segi materi. Dan saya mengatakan survive. Survive artinya di usia sekarang badan sehat, anak-anak selesai dan bisa mandiri, anak-anak juga bukan orang-orang parpol, mereka juga tidak mau terlibat dalam politik praktis meskipun keseharian mereka itu juga sebenarnya berpolitik. Artinya apabila mereka bergaji UMR ya, UMR itu kan bagaimana caranya bisa bisa cukup untuk 1 bulan bayar bayar apa namanya, seandainya yang bayar KPR ya kan, uang sekolah anak-anak, lantas untuk biaya makan sehari-hari, biaya listrik, biaya air, itu sudah termasuk ekonomi rumah tangga. Itulah politik ekonomi rumah tangga. Jadi bagi Anda yang menonton video ini, jangan sepelekan politik. Baik dari segi mikro individu Anda maupun secara makronya itu pemerintahan sekarang. Jadi politik itu adalah penting bagi kita untuk mengetahui memanage ya bagaimana kita bisa survive. Oke, nomor satu hukum. Hukum itu kita mau ambil yang mana? Kalau kita mau ambil, ini kan pemerintah cenderung merempet-rempet mengikuti apa yang dimaukan oleh Tiongkok, Cina. Ya, Cina itu pemerintahannya adalah berlatar belakang komunis. Ya, komunis itu ya one man itu
atas bicara A sampai di bawah RT juga bicaranya A, seperti itu. Nah, apakah Indonesia seperti itu? Indonesia belum bisa mengikuti seperti itu. Karena apa? Karena kita sudah terlanjur mengatakan bahwa kita berdasarkan reformasi, kita menjadi negara demokratis, katanya ya, katanya. Menjadi negara demokratis. Nah, untuk hukumnya kita tidak berani mengikuti Cina. Mengapa? Karena korupsi di Cina itu tidak ada ampun. Siapapun Anda, ya, bahkan yang berkaitan dengan hubungan keluarga pun, ya, itu Anda dengan nilai tertentu hukumannya mati. Selesai itu sudah. Dan keluarganya dimiskinkan. Ya, seperti itu. Di sini seperti apa? Di sini dibela oleh institusi tertentu. Bahkan diputar-putar KPK pun undang-undangnya sampai dahulu yang pertama kali terbentuk KPK itu kan memperkuat sebagai lembaga ad hoc yang notabene tanda kutip bahwa apa namanya, kehakiman dan kejaksaan itu dinyatakan lemah, sehingga berdirilah lembaga KPK tahun 2002 yang 2003 lah ya, itu dimotori oleh Ibu Mega ketika beliau menjadi presiden. Nah, sekarang KPK sudah tidak independen lagi karena sudah dirubah undang-undangnya menjadi di bawah pemerintah. Itu nomor satu. Dan positifnya Cina, apapun yang kita lakukan tidak ada hubungannya dengan HAM. Ya, hak asasi manusia tidak ada hubungannya dengan pelanggaran HAM. Apabila mungkin aparat represif ya menghalau demonstran yang mengkritik pemerintah, tidak ada hubungannya dengan HAM. Itu Tiongkok atau Cina. Nah, kalau kita mau mengkiblat ke Amerika, ya ke Amerika, ini umumnya Amerika itu bahwa negaranya sudah terlanjur demokrasi, meskipun ada chaos, ya di Amerika itu cepat recovery-nya, cepat pulihnya, karena hukum nomor satu. Sehingga mereka menerapkan bahwa hukum ekonomi di Amerika itu lumayan fair dibanding dengan hukum misalnya mereka berbicara politik, karena tidak fair, karena sesalah apapun misalnya ya seperti Israel dibela terus ya kan sih, seperti itu. Nah, untuk Amerika apabila kita mengikuti kiblat Amerika ya, demokrasinya seperti Amerika, kita berat karena selalu disinggung-singgung tentang masalah HAM, pelanggaran HAM dan sebagainya. Sehingga kita mau berbuat apapun yang sifatnya untuk menyelamatkan bangsa ini dari rongrongan orang-orang yang tanda kutip itu represif dengan Indonesia, kita berat untuk melakukannya. Seperti itu. Karena transparansi, pengelolaan ekonomi segala macam itu untuk di negara demokrasi sangat luar biasa. Karena ingat loh ya, di Amerika tuh banyak orang kaya, tapi tidak semua orang yang ingin menjadi presiden. Anda bayangkan saja, di negara 300-an juta penduduk, ya, itu hanya Donald Trump dan Mr. Biden saja yang menjadi calon. Orang-orang kaya sana tidak mau seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg sama si Warren Buffett dan Bill Gates yang orang kaya-kaya di sana itu tidak mau ingin jadi presiden. Kenapa? Karena apabila Anda menjadi presiden, Anda akan telanjangi siapa Anda, dari mana uangnya, bagaimana kehidupan keluarganya, dan lain sebagainya, bagaimana bisnis, dan itu nanti akan Anda lepas ketika Anda menjadi presiden. Nah, itu konsekuensinya seperti yang dilakukan oleh Donald Trump. Nah, maka dari itu, oleh karena persaing Biden ini sangat kuat, ya ditengarai itu nanti Mr. Trump itu bisa lagi menang menjadi presiden, sehingga Biden kesehatannya kurang memadai karena sudah 80 tahun plus, sehingga digantikanlah oleh Kamala Harris wakil presidennya. Itu pun masih ada perdebatan karena meskipun didukung oleh Joe Biden sebagai presiden incumbent yang sekarang ini, namun kalangan Demokrat belum 100% mendukung. Apabila mendukung pun ya mungkin Kamala Harris bisa menang. Namun demikian perlu diingat bahwa ternyata Kamala Harris ini juga mendukung eksistensi Israel yang sudah jelas notabene dimenangkan oleh PBB bahwa negara Palestina itu harus merdeka, harus berdiri menjadi negara merdeka, independen, dan bagaimana caranya bisa merdeka. Oleh sebab itu, Cina telah memfasilitasi
antar faksi Hamas dan Hizbullah serta apalah ya di kalangan mereka tersebut di untuk bisa bermufakat apabila nanti menjadi negara Palestina akan berkontribusi mengikuti bagaimana caranya mengembangkan perekonomian ini untuk bisa pulih pasca perang di Palestina, khususnya di jalur Gaza. Nah seperti itu, sehingga ini kemungkinan Kamala Harris tidak didukung oleh rakyatnya, meskipun pemerintahnya mendukung Israel. Namun rakyatnya sudah mayoritas mendukung Palestina untuk merdeka, karena mereka tidak membiarkan secara hati nurani bahwa ini adalah bukan perang agama. Ini adalah kejahatan kemanusiaan, genocide di mana-mana. Anak-anak kecil, rumah sakit dibom, tempat pengungsi dibom, lantas tempat-tempat rumah sakit dan penampungan-penampungan itu rumah-rumah orang-orang sipil dibom. Alasannya ada anggota Hamas yang bersembunyi di situ. Nah ini berbahaya karena anak-anak kecil, orang tua, wanita-wanita telah terbunuh, mayoritas seperti itu. Nah sehingga mungkin kalah gitu ya ke Kamala Harris, dan mungkin Trump akan menjadi pemenangnya. Dan Trump berjanji apabila nanti beliau memenangkan kontestasi untuk pemilu yang akan datang adalah beliau akan menyetop perang di Rusia dan Ukraina, akan stop, tidak mau membantu. Dan saya tidak mau apakah dia mungkin masih ikut NATO atau bagaimana. Yang jelas dia akan membebaskan dan tidak ada perang, karena biayanya besar sekali untuk perang ini ya. Bayangkan saja, Anda bisa bayangkan itu sumbangan Amerika untuk biaya perang ya, menyumbang alutsista ke Ukraina untuk bisa mengalahkan Rusia itu luar biasa besar, dan itu dibayar dari hasil pajak rakyat ya. Ingat, pajak rakyat itu Anda bayar, Anda beli BBM, Anda bayar PPB, Anda bayar perdagangan, jual beli itu kan bayar pajak. Itu dari uang mereka, dan dari property right, termasuk menjual alutsista itu kan keuntungannya itu untuk membantu Ukraina yang dalam hal ini adalah perang dengan Rusia. Dan untuk masalah ini khususnya akan saya ceritakan untuk video saya yang akan datang. Dan juga Amerika juga perang dengan membantu Israel di Timur Tengah. Itu biayanya juga tidak sedikit, banyak sekali, sehingga Amerika tanda kutip perekonomian juga merosot, inflasi dan harga-harga mahal, lapangan pekerjaan juga terbatas seperti itu. Sehingga dunia ini menghadapi yang luar biasa kekacauannya oleh karena dua perang tersebut. Nantinya akan menyeret ke beberapa negara, karena di Asia pun ada masalah. Ya, di Asia misalnya masalah Rohingya, masalah Laut Cina Selatan, dan masalah dengan Korea Utara, dan Korea Utara dibantu oleh Rusia dan sebagainya. Dan Amerika menempatkan pasukannya di Jepang oleh karena pergerakan provokatif untuk Korea Utara itu luar biasa, sehingga Korea Utara, Jepang harus dilindungi. Dan Taiwan pun dilindungi oleh Amerika oleh karena takut dicaplok oleh Cina, yang mana Cina ini besar kemungkinan untuk bisa mencaplok Taiwan apabila nanti Rusia itu bisa menang dengan Ukraina, dan Rusia membantu Israel bisa kalah, dan kemungkinan besar seperti itu. Mungkin soft landing ke sana, karena tidak mau perang, soft landing ke sana seperti apa yang dilakukan Cina terhadap Hong Kong. Hong Kong itu memang langsung kembali ke pangkuan Cina tanpa terkecuali oleh karena sudah batas waktu ditempati oleh Inggris. Begitulah kira-kira keadaan yang bisa didapat dari informasi saya ini. Sekian informasi dari saya, semoga Anda bisa mendapatkan pengetahuan singkat tentang masalah ini, dan nanti akan saya jelaskan lagi untuk hal-hal yang sifatnya lebih terstruktur meskipun tidak detail, karena penjelasan terbatas di channel ini. Oke, terima kasih.
Selamat beraktivitas. Bye-bye.